Sobat PMIK, tadi sudah kita bahas terkait dengan jabatan fungsional PMIK ya. Ini kok ada lagi ya tadi jabatan apa, kompetensi teknis jabatan fungsional PMIK. Nah, ini sekarang jabatan fungsionalnya ya. Jadi dulu jabatan fungsional itu ada bermacam-macam, ada reklusinya dari Pan RB. Kalau kita Perkamedis itu adalah dari Pan RB nomor 30 tahun 2013, yang saat ini sebenarnya itu sudah di take down atau sudah digantikan oleh Pan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan jabatan fungsional, yang seluruh jabatan fungsional itu sudah dilebur. Jadi kita mengerjakan pekerjaan di unit kerja itu mengintervensi kinerja dari pimpinan atau atasan seperti itu. Jadi tapi kegiatan kita pun tetap harus relevan yang sesuai dengan profil lulusan gitu. Jadi Perkamedis ya Perkamedis seperti itu. Kalau kita kerjanya di pelayanan kesehatan atau di RMIK gitu. Meskipun kita sebagai ASN namun kita kerjanya tidak di bidang itu pun ya tidak masalah, sebab kita itu membantu program dan juga pekerjaan yang ada di unit kerja kita masing-masing seperti itu. Bisa jadi teman-teman bisa jadi nantinya sebagai manajerial seperti itu. Nah, tidak menduduki lagi jabatan yang langsung di rekam medis, tapi menduduki jabatan yang pimpinan seperti itu bisa jadi. Nah, seperti itu. Jabatan fungsional PMIK itu dulu seperti ini ya. Jadi di Pan RB nomor 30 tahun 2013 itu adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Nah, ini ya, itu dulu masih menyebutkan pegawai negeri sipil. Nah, Pak, namun begitu sekarang perjalanan waktu kan itu sudah regulasi ini sebenarnya sudah banyak mengalami pergeseran ya. Untuk undang-undang ASN yang terbaru aja sekarang bisa diduduki oleh P3K juga. Perkamedis itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan. Nah, ini. Nah, ada dua untuk jabatan fungsional PMIK itu ya. Yang pertama adalah terampil. Nah, ini yang terampil itu adalah ada jenjangnya. Ini ya, jabatan fungsional terampil itu adalah dari D3, yaitu nanti jenjang jabatannya itu ada Perkamedis pelaksana, kemudian Perkamedis pelaksana lanjutan atau mahir, kemudian Perkamedis penyelia. Nah, itu untuk jenjang jabatannya. Terus kemudian yang ahli ini dari D4 atau S1 ya. Nah, ini hampir sama juga. Jadi jenjang jabatan fungsional Perkamedis ahli itu yang pertama adalah Perkamedis pertama, kemudian Perkamedis muda, dan yang terakhir adalah Perkamedis madya. Nah, ini adalah jenjang jabatan sampai mentok nanti yang D3 sama D4 itu ini ya teman-teman ya. Kecuali nanti teman-teman alih jenjangnya ke ini, misalkan ke yang lain selain dari keahlian rekam medis, bisa jadi teman-teman nanti punya ijazah lain yang misalkan minimal adalah S1, itu bisa jadi alih jabatan, bukan di fungsional perkamedis. Bisa jadi nanti kalau misalkan teman-teman punya ijazah S1 nanti terus pimpinan itu mengizinkan untuk in passing atau pindah jabatan, itu bisa jadi menjadi administrator kesehatan dan sebagainya seperti itu. Pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan adalah kegiatan pelayanan penunjang secara profesional yang berorientasi pada kebutuhan informasi kesehatan bagi pemberi layanan kesehatan, administrator, dan manajemen pada sarana layanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan berdasarkan pada ilmu pengetahuan teknologi rekam medis atau sintesa ilmu-ilmu sosial, epidemiologi, teknologi medis, biostatistik, prinsip hukum medis, dan teknologi informasi. Nah, ini ya untuk jabatan fungsional Perkamedis seperti itu. Jadi di sini nanti di Pan RB nomor 30 tahun 2013 itu butir-butir kegiatannya disebutkan. Jadi meskipun sekarang sudah menggunakan e-kinerja dari BKN, butir kegiatan yang masih relevan itu masih bisa disadur untuk digunakan untuk sasaran kinerja pegawai gitu kalau menjadi ASN. Oke, begitu teman-teman. Lebih detailnya nanti di pembelajaran di kelas belajar yang membership. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya.